Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merespon dari video salah satu Muhyiddin Ba'alawi yang saya katakan ini adalah orang yang sedang obral kecap. Tapi bukan kecap cap bangau. Istilah kecap ini adalah bahasa kita ya ingin membohongi, membodohi masyarakat, terutama ini karena bentuk video di mana arahannya ialah agar masyarakat itu percaya terhadap klaim yang ia ciptakan. Nah, ada kejadian di mana tanggapan atas pembongkaran bangunan yang berdiri di atas kuburan makam di daerah Pasuruan. Kemudian Muhyiddin ini melakukan survei, melakukan interogasi, minta pendapat masyarakat yang ada di sekitar Pasuruan. Dan yang pertama bisa kita ambil satu kesimpulan. Ini adalah strategi, cara yang membodohi umat. Mengapa demikian? Karena kejadian seperti ini bisa kita setting dengan tentu sesuai apa yang kita inginkan. Jelas ini adalah tidak murni. Kita lihat nanti videonya, nanti kawan-kawan bisa simak. Dari jawaban mereka, dari sekian yang dimintai keterangan, itu selaras, sepadan. Ini tentu satu hal yang mustahil. Masa iya tidak ada variasi sama sekali? Variasi lah, walaupun sependapat ya setidaknya ada penjelasan-penjelasan yang panjang, yang detail, yang rinci. Kemudian dari raut wajah mereka menunjukkan bahwa kejadian tersebut itu adalah bentuk rekayasa. Dan keseluruhan itu tidak lain dan tidak bukan bagi mereka yang diwawancarai terindikasi adanya angpau yang dibagi. Jadi bayangkan ketika seorang parkir mendapatkan angpau 50-100 ribu, ya siapa yang tidak mau? Hanya membuat pernyataan ya singkat lah, intinya penolakan, mau apapun statementnya, yang penting intinya mengarah ketidakpantasan terhadap PWILS atas tindakan yang dilakukan mereka terhadap tentu pembongkaran makam yang terjadi di Pasuruan. Kemudian lagi wawancara bahkan anak-anak, kita kasih 20 ribu, penting Anda sampaikan begini ya, barulah di shooting, di video dan sebagainya. Tukang parkir, ada pedagang asongan juga demikian. Pedagang asongan ya dia juga cari untung 1.000-2.000, tiba-tiba ada orang yang menghampiri hanya ingin meminta keterangan seperti itu, yang diharapkan seperti itu. Penting itu sesuai dengan keinginan saya, umpama itu saya berikan 50 atau 100 ribu besarnya. Itu dalam video ini yang terjadi. Sehingga kalau kita tidak mencermati di media sosial ini, mana yang asli, mana yang imitasi, mana narasi, itu tidak bisa kita simpulkan. Sehingga bagi orang-orang awam itu mudah percaya, oh ternyata sedemikian. Padahal kalau kita real melakukan survei, interogasi, pasti ada penolakan, pasti ada kecemasan. Karena di masyarakat itu bermacam-macam. Kecemasan karena dia tidak biasa untuk diinterogasi. Dia meraba-raba ini siapa? Intel. Ya kalau untuk masyarakat, oh ini cuman YouTuber, ya jarang malah. Tapi masyarakat itu justru menilai apakah dia ini seorang polisi, intelijen, atau siapa. Akhirnya masyarakat itu ada ketakutan, kegamangan. Pasti kita temukan. Tapi di video ini tidak sama sekali. Kemudian lagi ya ada variasi. Ada yang menganggap satu kewajaran karena digadang-gadang makam palsu. Ada penindihan makam bahkan tokoh ulama di sana, pribumi. Dan tentu itu merugikan penduduk tempat itu sendiri. Ya, itu penduduk tempat itu sendiri merasa dirugikan karena untuk pembangunan itu sudah jelas bisa untuk memakamkan 5 atau bahkan lebih daripada penduduk yang ada di situ. Sehingga nantinya itu akan kemana? Itu masih satu bangunan. Kalau nanti Habib-habib yang ada di Pasuruan itu mintanya dimakamkan di situ, ingin bikin pula bangunan semegah itu bahkan lebih, kalian penduduk pribumi mau dimakamkan di mana? Itulah sehingga wajar apa yang dilakukan oleh masyarakat itu melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Dan perlu dipahami bahwa itu adalah pembongkaran terhadap bangunan yang berdiri di atas makam, bukan makam yang dibongkar. Sehingga ini dua sisi yang berbeda, yang jauh. Kalau seseorang membongkar makam, itu jelas ini kekonyolan, ini kebrutalan. Tapi kalau bangunan yang berdiri di atas makam, terlebih itu adalah tanah wakaf, itu justru menjalankan syariat. Pahami? Kalian baca kitab Fathul Mu'in, anjuran bahkan merobohkan, menghancurkan bangunan yang berdiri di
atas pemakaman umum wakaf. Bahkan hasil muktamar NU juga pernah menyatakan hal itu. Jadi dalam fenomena ini, beginilah cara Habib Ba'alawi dan Muhyiddinnya melegitimasi, membangun narasi, menebar di mana isu yang seolah-olah ingin meyakini atau meyakinkan masyarakat. Padahal ini sudah terstruktur, sudah diatur sedemikian rupa. Dan ini saya tegaskan, bukan satu-satunya cara bagi mereka. Bukan satu-satunya video yang mereka ciptakan dengan cara yang sekonyol ini. Banyak hal, baik dalam pemelintiran kata, bahkan ya pemelintiran sejarah dan sebagainya. Inilah memang Habib Ba'alawi dan Muhyiddin. Ya kalau tidak piawai dalam masalah ini, namanya bukan cucu Ubed. Kalau tidak dikait membentuk narasi, bukan pengikut daripada Habib Ba'alawi. Jadi saudara-saudaraku, bahwa kita tetap dengan landasan ilmu, bukan menebar isu, narasi, provokasi, bukan. Kita dengan ilmu. Sehingga kalau itu diklaim makam itu ada makhluknya, buktikan semaksimal mungkin. Apakah bisa dironsen? Atau apabila untuk membuktikan hal itu, karena ada riwayat, ada cerita yang mengatakan bahwa Habib Muhammad bin Soleh Al-Hadar itu tinggalnya di Tarim. Mengapa kok bisa di Indonesia? Bahkan tinggalnya itu tidak diketahui atau bahkan diculik. Mengapa kok bisa ada di Pasuruan? Nah, dengan kecurigaan itu kita bisa buktikan apakah isinya di situ biji salak atau memang ada mori, ada tulang belulang di situ. Bisa kita cek. Sehingga ini untuk memastikan bahwa si pelaku itu terbukti salah atau mereka terbukti memalsukan daripada makam yang betul-betul dituduhkan kepada mereka. Ini tidak segampang itu, kawan. Kemudian lagi, masih banyak hal, termasuk penglaiman mereka terhadap Zuriya. Ini pun harus dibuktikan. Ketika kasus ini diangkat oleh pihak hukum, sehingga harus bisa merincikan bahwa mereka pun memang terbukti Zuriyah Nabi. Dengan cara apa? Ya dengan cara penelitian. Siapa? Itu nanti akan terungkap. Akan terungkap. Dan itu akan bisa jadi blunder. Paham ya? Jadi intinya saya menanggapi bahwa video yang dilakukan oleh Muhyiddin ini adalah salah satu strategi mereka untuk membodohi masyarakat dan untuk menanamkan kepercayaan pada masyarakat dengan kesaksian-kesaksian palsu, dengan hal-hal yang sudah terstruktur. Dan ini bahaya. Sehingga saya untuk membuat video ini agar kita tidak terjebak. Nah, sahabat-sahabatku, sebelum tentu saya menutup apa yang menjadi pemaparan saya, simak setelah ini video yang akan saya tampilkan. Silahkan kalian cermati, perhatikan. Asli itu review atau propaganda yang sudah terstruktur. Berikan komentar kalian yang santun, yang bijak. Karena kita semua mengharapkan suatu kebenaran, bukan pembodoh. Kalaupun perkara ini, kalaupun yang mereka klaim itu bisa dibuktikan, maka sekali lagi saya katakan, saya akan taslim. Saya akan mengakui bahwa mereka ini ialah Zuriyah Nabi. Tapi kalau apa yang kita tanyakan tidak ada hujung dan tidak ada kejelasan, maka selamanya kita akan menyatakan mereka adalah cucu gadungan. Dari saya, Amangku Hakim Medsos. Salam akal sehat. Yang memiliki akal pikiran sehat perihal penghancuran dari makam habaib yang ada di Pasuruan itu sudah di batas normal ya. Itu orang yang sakit kalau kata gua. Dan seperti apa tanggapannya, ikuti gua. Oke. Bang, apa tuh? Bang, ini kan lagi viral nih bang, ada pengerusakan makam habaib di Wenangan Pasuruan. Menurut abang tanggapannya gimana tuh bang? Waduh, itu gimana ya? Orang udah di dalam kubur aja masih diganggu. Itu Perbuatan tercela itu bang ya? sangat tercela itu. Parah itu, parah. Parah bang ya? Parah banget. Oke. Sangat parah. Terima kasih bang ya? Ya.
Bang, tanggapan abang tentang pembongkaran makam yang sedang ramai di Wendongan Pasuruan, menurut abang gimana bang? Itu tindakan itu bang? Sakit, orang sakit. Wah, ya Allah, terima kasih bang. Sama pedagang aksesoris bang, pedagang aksesoris di sini bang. Ya, bang, udah tahu belum? Ada yang viral di sosial media nih ya, katanya ada kelompok ormas ya yang merusak makam di Winongan Pasuruan, makam habaib bang, yang di Pasuruan. Menurut abang gimana itu bang yang rusak makam bang? Aduh, serem banget, gak ada itu. Dia ada bang ya? Gak ada itu. Itu perbuatan salah apa benar itu bang? Salah banget lah itu. Kayaknya itu bukan agama Islam itu. Dia ngapain Islam bang? Nah, Islam KTP itu. Ya, ya udah bang, makasih bang ya. Oh, saking marahnya dibilang katanya Islam KTP. Terima kasih bang ya. Bang Mide, ada orang yang ngerusak kuburan. Menurut Ade gimana? Dosa. Dosa? Ade mau nggak ngerusak kuburan? Enggak. Nggak mau? Oh, terima kasih deh ya. Nih, dari anak kecil nih. Kita tukang parkir nih yang ada di Jakarta. Bang, saya mau nanya bang, mohon maaf ya bang ya. Menurut abang nih, ada yang lagi viral nih bang ya, pengerusakan makam habaib yang ada di Winongan Pasuruan. Jadi itu katanya ada ahli warisnya bang, jadi keluarga Habib Umar bin Habib. Menurut abang, orang yang merusak makam itu perbuatan benar apa tidak bang? Oh, itu sangat biadab sekali, itu tindakan apa perusakan makam. Apalagi kalau saya nggak terima kalau misalnya ahli waris, misalnya keluarga saya di situ dimakamkan tapi dihancurin begitu aja. Tindakan itu sungguh sangat biadab. Sudah kemanusiaan bang ya? Iya. Berarti jangan apa dengan biasa tidak lain, apa tidak setuju bang ya? Tidak lah, apalagi kalau sebagai apa keluarganya, ibarat apa keluarganya yang apa malah yang dirusak itu masih nggak terima. Itu saya nggak bakal terima. Berarti salah tuh bang ya? Salah lah, biadab banget itu ya. Sangat biadab sekali. Oke bang, makasih bang ya. Ya sama-sama. Ya. Bang, lagi dagang apa bang? Sayur. Sayur, telur kali. Bang, saya mau nanya nih, lagi viral nih bang nih di Winongan Pasuruan, ada makam habaib dihancurin bang. Menurut abang gimana tuh bang? Wah, itu harus dibasmi itu bang. Masih basmi? Iya. Perbuatan baik apa tidak itu bang orang itu kayak begitu? Tidak itu bang. Buset Nah, dah. parah bang itu bang. Udah parah ya? Apa teh? Telur. Makasih bang ya ganggu. Nah, kita akan tanya nih ya bang, harus nganter barang. Ya mau antar lain barang. Bang, minta waktu sebentar ya bang ya. Menurut tanggapan abang nih yang lagi viral di Winongan Pasuruan nih, ada pengerusakan makam habaib. Menurut abang tindakan itu benar apa salah bang? Kalau tindakan kebenarannya adanya pengerusakan itu orang biadab. Biadab bang ya? Biadab. Berarti itu perbuatan salah ya bang ya? Salah. Saya Yang tahu. udah di dalam makam aja masih diganggu sama mereka. Waduh. Berarti Kalau perbuatan itu salah ya? itu biadab. Oh, itu berarti perbuatan salah bang ya? Salah. Nggak setuju ya bang ya? Tidak. Oke bang, terima kasih bang ya. Iya. Sangat disayangkan, terima kasih bang. Oke.